Jadi caranya gitu ya. Hitung kalori. Hitung Kalau aku kalori. hitung kalori. Ada timbangan di rumah. Dimakan Ini kalori. konsistennya ini yang susah bro. Nah itu susah. Sangat susah. Konsistennya susah. Susah. Gua IF sama angkat beban aja dah. Aku juga angkat seminggu 4 kali lah. 3 kali. 3-4 kali maksimal. 2-3 harinya kardio. Terus berikutnya kita masuk ke topik berikutnya bro. Lu sekarang kan udah off dari dunia persosmedan. Benar. Orang pengen tahu lu bisnis di bidang apa sih sekarang? Oh sewa mobil ada. Wah, Sewa mobil. sewa mobil ya. Konten masih ada tapi bahas kesehatan aja. Bahas kesehatan. Ya, nggak kayak dulu. Dulu juga gua juga ada konten kayak gini bro. Kayak gini ya? Supercar, borong. Namanya Namanya masih pegang supercar sekarang? nggak ada. Nggak ada, udah. Udah gua jual-jualin buat bisnis. Dulu YouTube nggak mikir bisnis kan. Duit megang cash. Cuma apa yang mau diputerin, paham nggak? Foya. Ya, kesalahannya di situ. Harusnya kan bikin produk kan. Nah, sekarang gue baru tahu cari sumber itu susah, Kak, segampang endorse yang jancuk-jancuan itu. Gitu loh. Ternyata bisnis itu ketika di atas cepet, tapi kalau ketika di bawah mau naik ke atas susah lagi. Oke. Harus konsisten tuh, makanya minus yang bener. Quote of the day guys. Bener kan? Bener. Susah bro, kayak misalnya contoh nih habis naik nih. Kita tuh turunnya tuh sampai ke sini, naik gini tuh susah banget. Harus konsisten. Makanya kalau bisnis. dulu kalau orang old school ya, sorry ya, dia ini nggak mentingin marketing kan, salah. Iya. Sekarang kan orang yang bener, income semakin banyak, lu semakin buang. Buang untuk marketing. Dulu kalau papa kita, income banyak, marketing. Ngapain? Yes. Masuk kantong. Iya, aja. betul. Tapi dia gini, mau bakar lu marketing, contoh mau miliaran pun nggak mungkin bisa di atas itu. Karena lu udah di Betul. kayak kripto lah. Iya. Ini mau gini lagi Kayak susah charting kan? altcoin ya. Yang penting BTC, konsisten tapi kan gini terus. Iya, betul. Nah itu susahnya. Oke, itu quote of the day untuk bisnis. Berarti lu sekarang fokus di bisnis sewa mobil ya? Sementara saya mobil, maklar, jual-jual supercar masih ada lah. At apa bro? Biar teman-teman kalau mau beli Crazy Rental. Crazy Rich Rental guys. Iya. Kalau mau follow, mau tanya-tanya di sini ya nanti Iya. ad-nya. Oke. Soal beli mobil mewah aja. Oke. Kenapa dulu di tahun 2020 lu nggak ada? Iya, benernya Padahal kan kalau menurut di podcastnya orang lu udah kaya harusnya. Iya. Lu udah pegang duit. Betul bro. Karena lu udah Sebenarnya 2014 itu udah stake Bitcoin sudah kan. punya Bitcoin, betul. Dan nggak never sell kan. Never sell. Nah, harusnya kan lu udah keluar. Kenapa kok aku baru lihat orang ini nih di Melvin. Oh di Melvin ya waktu itu ya? Iya, gue lihat tuh jujur di Melvin. story-nya Melvin lu ngeran Iya. pakai Revelto. Iya. Hijau, makanya Iya, lu iya. nyentrik gitu. Oh, Revelto gila nih orang pertama. Revelto di Indonesia kan. Iya. Gue juga aku nggak sempat tanya Melvin, gue DM. Siapa itu orang? Melvin tapi nggak tanya lu kalau yang punya trip. Gue taunya abis itu ngikutin lu kita punya trip. Oke. Gitu. Basically sih benernya awalnya karena permintaan nasabah bro. Jadi kan Thrift bertumbuh semakin gede kan. Nasabah kita dari dulu mungkin yang cuma 1 juta, terus lagi ada 2 juta, 3 juta, sekarang udah hampir 4 juta. Orang-orang ini tambah pengen tanya. Orang Indo itu kan kalau nggak ketemu ownernya feelnya nggak dapat. Nggak trust. Bukan nggak trust sih, brandnya udah trust. Cuma orang pengen tahu CEO sama Sosoknya siapa. sosoknya siapa. Jadi pertama itu DM ke sosmed perusahaan Thrift waktu itu. CEO-nya mana kok nggak muncul? Nah, CEO-nya mana? CEO-nya siapa? Nah, akhirnya mulai konten dikit-dikit doang. Cuma menuhin permintaan nasabah aja senengnya. Jadi, Tapi 2020 itu, sorry, maksudnya gue cuma tahu, Thrift nggak tahu loh. iya. Padahal udah ada ya? Udah ada dari 2015, mah. 2020 kita booming benernya bro waktu COVID itu. Gue nggak tahu sih. Mungkin di sektor kripto ya, kripto ya. Terus habis itu mulai bikin konten-konten dikit-dikit. Lama-lama konsisten. Ternyata personal branding itu sangat pengaruh ya. Sekarang personal branding sangat pengaruh. Tapi jujur, personal branding yang lu buat sekarang kan mungkin follower lu kan lebih di atas gue nih. Iya. Ngefek nggak sama income trusted atau income gitu? Nggak terima endorse ya bro ya. Aku kan bukan di bisnis utama maksud saya. Oh, kalau secara bisnis utama Thrift memang selalu bertumbuh kan. Memang aku bilang sih ngefek tapi nggak terlalu yang gimana gitu sih. Karena Thrift memang basically kan memang udah trusted dari lama. Yang aku merasa sekarang kalau mau ketemu orang gampang. Kalau dulu bro, waktu follower gua dikit, gua DM orang nggak dianggap bro. Nah itu kebetulan aku juga pernah banyak orang yang bilang gua sombong. Iya. Kebetulan pas lagi kita viral DM tuh ribuan bro. Oh ribuan ya. Jadi kalau lu nggak centang biru, dia nggak naik. Naik betul ya. Jadi lu nggak mungkin dong soal message request lu. Yes Terus lu bacain misalnya satu-satu. contohnya Edgar Gallery. Iya. Dia kalau
PP lu mencolok banget, Iya, iya. gambarnya nyeleneh, kita buka. Dan kalau PP-nya muka-muka sederhana, Iya. nggak mungkin kita klik-klik kan bro. Iya, betul. Mungkin itu jawabannya. Ya, Tapi terus kalau lu sekarang udah centang biru, udah gede, udah gampang ya, lah puji ketemu Tuhan. orang. Tapi ya balik lagi, konten tuh awalnya tujuannya permintaan nasabah. Nah. Dan sekarang makanya kemarin waktu sama Dr. Prabu Revolusi ya, dia yang megang sosmed, sosok penting lah di Indonesia ini, personal branding itu ternyata bisa divaluasi. Makanya kita lihat triliuner Surabaya, satunya Pak Herman Tanaka kan masih sampai sekarang konten juga kan. Benar. Karena that's how important personal branding is. Mau nggak mau bro, zaman sekarang. Setuju. Menurut gue personal branding emang terkuat untuk relasi ya. Relasi, betul. Kita dicari orang kalau lagi viral. Betul. Ketika kita udah viral, ngechat orang masih dibales. Betul. Oh, ini dulu yang pernah. Karena viral tuh nancep. Betul. Kayak lu misalnya umpamanya viral Rivelto pertama kali itu pasti nancep. Pasti nancep. Mau 5 tahun besoknya pasti orang tanya, oh ini orang ini. Iya, betul. Walaupun aku sekarang misalnya udah nggak di sosmed, oh Steven dulu nih yang yang pernah Crazy Rich Surabaya. Ya. yang punya YouTube-nya aja. Merendah terus. Kalau Grace Series ya enggak. Kalau aku Grace Series ya kayak, udah aku ikutan punya ini. Nah ini aku mau tanya nih, udah punya Revolto. Aku ngikutin nih Revolto, terus SF90 XX. Ini Sana. apa nih? The next. The next is Atau W1 is definitely coming here. W1 is definitely. Udah ada nih. Iya, ini Richard Mille W1 kan. W1-nya mobil. W1-nya akan datang karena beli mobilnya kan dapat jamnya kan, slot jamnya. Jadi W1 is definitely coming to Indonesia. Tapi waktunya masih dirahasiakan. Loh, jadi lu punya ini gara-gara mau beli mobil itu? Enggak, beli mobil itu baru dapat slot jam dulu. Baru bisa terbeli ini? Iya. Ngeri. Ini limited, cuma ada 490 unit kalau nggak salah. Tapi bisa nggak punya mobilnya beli ini? Kenapa? Nggak punya mobilnya beli ini? Bisa aja kalau orang yang punya waktu udah beli mobil dia nggak suka jamnya nih, terus dijual sama dia bisa aja. Harganya lebih turun? Lebih dari retail, ya lebih dari retail. Ngeri. Iya, jadi Kalau boleh tahu W1 berapa ini harganya? setara Jasko lah. Jadi Aku nggak tahu Jesko berapa. 80-an? nggak boleh nyebut harga tapi di atas itulah. Wah. Emang kalau Pokoknya setara basicnya Jesko. orang kripto tuh kaya-kaya semua ya? Holder lama sih bro tepatnya. Kan Iya. saya berproses juga nggak langsung instan. Nggak, 2-3 tahun. aku paham kenapa. Maksudnya bukan orang banyak nih kayak orang kripto kok enak ya hidupnya. Iya. Bro, kalian tahu ya, dia nge-hold 2014 sampai sekarang. Nggak gampang, Cok. Iya, gak gampang. Aku jadi dia 2014 pasang 1M, jadi 2M. Gua lepas. Loh, Iya, kita ngomong fair-fair Iya, aja. iya, betul. Aku banyak flashback juga. Iya, iya. Kenapa ya nggak beli di 2012 saja? Iya, iya. Nggak mungkin juga gua hold sampai 2024 gila Iya, ini. betul. Mungkin kali 5 Iya. lepas. Mungkin kita in lagi dikit. Kan mungkin bisa lose juga. Betul. Ini hold apa namanya demon hand sesungguhnya. Bro. Conviction. Kalau gua karena orangnya based on data dan based on fundamental. Jadi gua yakin tentang Bitcoin ya, bukan altcoin ya. Bitcoin itu gua yakin, bro. Jadi itu ya just matter of Gua dulu tuh tahu Bitcoin itu 2011, Bro. Oh. Lu tahu tawari berapa harganya? Berapa? 10.000 rupiah. Wah, lu kalau beli itu sekarang udah triliuner. Gua kira itu dulu money game, Bro. Soalnya yang nawarin gua itu orang money game. Iya. Kan lu tahu kan 2010 Iya, 2012 marak-maraknya Banyak, money game kan. iya, betul. Bro mau nggak beli? Anjing money game apa ini gini-gini? Nggak mau. Nggak tahu bro sekarang kayak gini bro. Gue coba beli 10 aja jadi gila bro kayaknya bro. Sekarang Indonesia is the biggest country in Southeast Asia untuk pengguna kripto, bro. Nah, Siapa yang menyangka? Tapi gue udah yakin sih dari dulu, cuma masalah when aja. Tapi ya orang selalu ngomongnya, oh hoki, padahal nggak tahu susahnya nge-hold. nggak tahu. Iya. Nggak mungkin lah bro sekarang kalian punya 1M. Jadilah 100 lah, nggak usah ngomong muluk 1000. Lu nggak take profit tuh orang gila. Ini kali ribuan bro nggak take profit cok. Dia baru muncul di 2024 permukaan. Ketika udah kali ribuan, kita nggak tahu ribuan berapa ini. Karena kalau kita muncul harus dengan go big or go home, bro. Wah, itu Gue dia. juga suka itu kata, tapi selalu go home bro. Gak pernah go big gue bro. Mungkin salah ya, maksudnya BTT, WIN. Ya, salah guru, salah mentor. salah guru. Makanya cari mentor yang benar, guys. Yang udah 3 cycle minimal. Tapi kalau orang-orang baru masuk nih, masih sempat gak BTC 10.000? kalau jangka panjang aku ngeliatnya masih oke banget sih, bro. 10 tahun ya. 5 tahun, nggak usah 10 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih oke lah. Apakah sekarang waktunya ada turun nggak ketika menurut? Sekarang untuk di bawah 100.000 sangat susah. Sangat susah. Sangat susah. Satu, biaya produksi udah 100 ribuan. Kemudian
perusahaan-perusahaan seperti Sailor, Microsoft gitu tahu kan? Pakai salary ya? Ya, strategi yang beli Bitcoin terus ada 125 perusahaan kayak Sailor yang tiap minggu beli Bitcoin, bro. Jadi lu bisa bayangin mereka nerbitin saham, nerbitin surat utang untuk beli Bitcoin. Gimana turunnya coba kalau udah kayak gitu? Jadi masih Susah possible. dibahas. Pasti justru aku melihat dalam 4-5 tahun 250.000 is achievable, not financial advice ya tapi dalam jangka panjang sangat Two positif. time berarti ya? Hah? 2.5 times. Iya, Dari 2,5. sekarang ya? Iya, betul. Tapi nggak bisa kita expect seperti dulu kan dari 10 juta jadi 1 M itu udah Ngeri. udah nggak make sense kalau 100 kali lipat Iya, kan? 100 kali lipat. Nah itu lihat tuh, berarti berapa 4 tahun tuh berarti 250.000 ya kemungkinan? Kemungkinan 2,5 kali. 4 tahun baru naik 2 kali lipat. Lu masuk 10 juta nggak akan kaya bro. Itu cari duit dulu. Iya. Nggak tahu penghasilan lu dari mana. Pelurunya dulu dibesarin. Pelurunya dibesarin. Makanya gue sekarang nggak masuk-masuk karena pelurunya nggak ada. Gue puterin bisnis Iya. yang lain, Beli lebih mobil. confident lah. Iya, betul. Nggak masalah, investasi kan preferensi. Mau investasi di bisnis, properti, dan lain-lain, semua ada resikonya masing-masing. Choose your own poison pill. Tapi aku pasti someday kalau peluru udah banyak pasti gua in. Karena liquid tercepat. Bitcoin, exactly. Gila bro. Kita susah mau jual mobil. Betul. Ditawar masih hancur-hancuran. Betul. Tinggal sell. 1 menit masuk ke Yes. rekening. Itulah. Gua udah rasain. Iya. Tapi nggak gua tarik. Gua tariknya cepet ya. Buat makan cepet. Itulah, ke pengalaman itu guru yang mahal. Tapi dulu gua sempat stres. Gua ngapain namanya nggak waktu gak bisa diulang ya. Iya. Ya, buat apa diulang Ya udah. gitu. Let it go aja, let it flow sekarang. Let it go. Iya. Jadi gimana makan sini? Puas? Puas. Gultik ternyata enak juga, bro. Mau Ya. aku ajak the next ngemper yang lebih dewa? Ayo. Pasti? Gua nggak takut. Ayo. let's Gas ya? go. Gas. Gas Deal ya? Deal ya? Deal. Kita Oke. ngemper berikutnya. Tunggu episode 2 ya, Gas ya. Siap. Oke, bungkus. Bungkus. Nah, gue kesini buat makan salah satu pelopor opor bebek. Jadi dulu belum ada yang jualan opor bebek. Belum ada. Pak Bunda aja kesini 3 kali. Diodono ngasihnya pernah kesini. Oh iya, warkop. warkop DKI ya. Mantap banget, ekspektasi gue sangat tinggi. Mudah-mudahan tidak kecewa. Yang gue suka tuh meresap sampai ke tulang-tulang, to the bone. Kalau terus mau buka ya nggak apa. Ditantang. Yo mamen, balik lagi sama gua Next Carlos di Aslinya Kuliner Lokal bareng Teh Botol Sosro. Diam dulu ya. Ya om. Gua lagi kulineran men di Jawa Tengah dan ini lokasinya gua lagi ada di Desa Sidoharjo, Klaten, Jawa Tengah. Yalah, ini udah ujung Klaten ya, dekat perbatasan Boyolali sama Solo. Nah, gua kesini buat makan salah satu pelopor opor bebek dan juga nih bebek goreng. Nama warung makannya warung makan Bu Yadi Sidoharjo. Informasinya sih ini makanan khas ini. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya ya. Dan tentu saja kulineran di Klaten ini gue selalu ditemenin teman makan gue. Siapa lagi kalau bukan Teh Botol Sosro original. Wah gila. Setia banget dia nemenin gue keliling Indonesia kemana aja. Aduh, minum cuy. Segernya, wow. Karena teh botol sosro original ini terbuat dari 100% teh, gula, dan daun melati asli. Jadi mantep banget sekali diminum. Gue udah seger dan siap kulineran. Dan ini dia nih namanya. Spesial warung makan opor bebek dan bebek goreng Bu Yadi Sidoharjo. Boleh kenalan Pak dengan? Oh boleh. Pak siapa? Pak Tri mantap. Saya next tukang makan. Oh siap. Pak Tri, saya mau tanya dong, siapanya Bu Yadi? Anaknya. Dulu opor bebek ini mulai Bu Yadi. Ya. Terus sekarang yang terusin Bapak. Iya. Dari tahun berapa ingat nggak Bu? 1984. 1984. Iya, ini paling lama sendiri, paling Pelopor mungkin. pelopor. Jadi dulu belum ada yang jualan opor bebek. Belum ada. Pak Bunda aja kesini 3 kali. Almarhum. Dono 3 kali. Siapa? Pak anu kasino. Oh. Ya Pak Endro. Pak Endro.
Pak Indro apa kasino? Yo Dono kasino pernah kesini. Oh, Oh, iya, warkop. iya, itu warkop DKI ya, Iya. Dono Kasino Indro. Dulu Dono pernah itu kan makan. rumahnya kan Delanggu. Oh. Itu asli kan Delanggu. Terus Pak Indro pernah kesini dua. Pak Iya. Bondan itu pelopor pertama yang mengorbitkan sini Pak Bondan. Itu aslinya fotonya di sini sama saya. Masih ada fotonya? Sama Pak Bondan. Gila, dia sih memang bisa dibilang food reviewer legend ini tuh, Pak Bondan luar biasa Mbak Nyos. Nah, Pak, ini kan udah lama. Ada cabang nggak? Ada satu Oh, ada. punya Di mana? kakak saya di Boyolali. Ini namanya sama nggak? Sama. Apa hampir di cabang Sidoarjo gitu. Jakarta belum, Pak. Belum ada. Belum ada tawaran atau belum? Belum mau. Belum mau. Belum. Jadi yang di warga Jakarta sabar ya. Kalau mau makan langsung mampir ke sini. Ya. Ini lebih dekat ke Solo apa ke Klaten, Pak? Kalau ke Solo. Opor bebek itu apa, Pak? Apa? Oh, sambil lihat ya. Kita boleh lihat dapur ya, Pak? Overweight itu ya makanan Ini ya. spesial sini overweight. Opor itu kan identik dengan warnanya tuh kayak Ini kuahnya seperti ini. ini kuah opornya. Ya, itu walaupun goreng tetap kasih kuah. Ini contohnya ini. Walaupun goreng Ini sudah tapi disa- tetap. sudah Oh, disajikan. Yang Ini. opor ini, Ya ini yang opor. ini opor. yang digoreng ini. Oke, ini yang opor. Nanti campur kuah itu. Iya. Ini yang goreng ya. goreng ya, Ya, goreng. goreng. Walaupun goreng tetap kasih kuah. Agak berbeda sama opor yang kita kenal ya. Maksudnya opor itu kan biasa kuahnya warnanya putih, terus kental. Nah, kalau sini enggak. Oh, ini nih kuah Iya. Macam-macam ini enggak apa-apa. Itu yang baru dimasak. Itu yang baru dimasak. Caranya masak kan itu santannya dimasak dulu biar tua. Kalau sudah tua namanya sudah memasak betul. Udah memasak, udah matang gitu ya. Matang gitu. Ini mau dicemplungin? Iya. Oh. Oh. Nah itu ini. Waduh, ini Ah, jatuh. berdua sudah matang itu. Jadi berkuah gitu atau dipisah begini Pak sebenarnya? Ya itu nanti setelah itu kan kuahnya disuntak jadikan satu, kuahnya disatukan dulu. Kuahnya Jadi itu nanti yang bebeknya itu dipisah lagi. bisa. Iya. Kuahnya doang yang diambil. Iya. Kuahnya suntak sini. Oh, jadi ambil kaldu, kayak ambil kaldunya. Ini yang tadi masuk ke dalam juga. Dan kalau ini apa? Yang tadi masuk ke dalam juga sebelumnya. Oh, berarti yang tadi itu habis di peresto. Iya, Iya. di presto terus dimasukkan ke santan. Oh, ini yang namanya opor bebek gitu. Ini jenisnya berarti cuma satu jenis saja, Pak. Opor bebek. Opor aja? bebek goreng. Udah, nggak ada lagi yang lain. Sambelnya sambel apa? Terasi? Sambal tomat. Ini katnya. Ini. Oh, Ah, ini. Ambil sambal tomatnya. Gila, saya makin lapar nih, Pak. Jam buka jam berapa, Pak? Bukanya? Jam buka jam setengah 9 sudah ready, jam 9 sudah ready. Jam 9 udah ready sampai jam Sampai jam 5 tutup sini. bentar lagi dong. Iya. Habis nggak habis jam 5 tutup. Ya. Perjanjiannya udah begitu ya, Pak? Ya, Maksudnya sama karyawan, perjanjian sama karyawan semuanya jam 5 pokoknya tutup kita. Iya. Iya. Tiap hari buka? buka. Ya udah, kita langsung aja ya makan ya. Iya. Soalnya udah lapar banget. Langsung Pak, aku mau Oke. coba yang goreng, mau juga coba yang Ya, opor. opor. Oh, ya, siap. Ini masih banyak nggak? Oh, masih. Paha Bisa, dada. kan? Apaan? Paha dada. Oh, bisa pilih paha dada? Iya, Boleh. itu ada juga. Ada. Kalau yang ini Ini apa nih, Pak? Ini paha. Paha. Ini dada. Paha goreng aja. Tapi gorengnya yang baru. Gede. Oh, gorengin yang baru nanti Gorengan ya. yang baru pilihkan yang besar seperti orangnya. Iya, mantap. Tapi kalau customer semua sama lah ya Pak ya. Nggak pilih yang besar. Cuma kayaknya apa dua ya? Karena paha sama dada kan beda Pak. Beda. Teksturnya kan Tapi beda. rasanya sama. Kalau yang dada seperti ini, kalau yang paha seperti ini. Ya udahlah, aku coba ininya paha, yang gorengnya dada. Atau kalau enggak atau dua-dua. nasi. Ya boleh boleh. Aku ini deh dua ini paha dada, dua goreng juga paha dada. Jadi ya dua. Sampai ketemu di meja makan. Ini dia. Ini bebek goreng dua dan ini opor bebek. Aduh gila, wanginya tuh udah mantap banget. Ekspektasi gue sangat tinggi. Mudah-mudahan tidak kecewa. Let's go, sebelum makan kita doa dulu ya. Jadi dia bakal kasih nasi sebakul begini, tinggal kita makan. Ada lalapan, kemangi, timun, dan juga ini kuahnya ini.
Kuah untuk opor. Tes dulu ya, dikit-dikit ya. Nggak dikit sih ini. Tunggu ya, saya guling dulu ya. Ini paha ya. Iya, ini udah ada. Makan cuy. Gila bumbunya, gila bumbu opornya enak banget. Dia sumpah. Meresap sampai ke tulang-tulang. Gue suka banget nih sama bumbunya, rempah banget. Perpaduan kunyit, kecap, santan. Luar biasa. Lagi ya. Paha. Makan cuy.